Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara semuanya, sedulur-sedulur semuanya, sahabat semuanya, syukur alhamdulillah di tayangan kali ini saya bisa menayangkan lagi dalam seri tayangan saya dengan tidak ada halangan yang cukup berarti gitu ya. Salam salawat semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat min hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Saudara semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat semuanya, saudara semuanya, sedulur semuanya yang masih setia menyimak channel saya ini di saluran ngaji Ansos Kang Dul. Semoga dukungan support Anda bermanfaat bagi saya terutama untuk terus melanjutkan tayangan ini, dan saya akan berbagi pengalaman, ilmu supaya mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Saudara-saudara semuanya, di tayangan sebelumnya saya sampaikan bahwa Belanda sebagai kolonialis mempunyai sikap atau keputusan pengelabuhan yang sangat halus, yang sangat dahsyat kepada negeri jajahannya. Di part pertama nanti saya akan sambung yang kedua, namun sebelumnya saya akan jeda gitu istilahnya. Saya akan susuli sebelum pengelabuhan Belanda yang bagian kedua ini. Saya akan sampaikan beberapa cerita, baik itu dongeng, sejarah maupun analisis dari beberapa pensejarah atau historian, sehingga ini akan menambah atau bisa menghantarkan paling tidak bagaimana upaya-upaya Belanda itu sebagai si kolonialis begitu ya, selalu melakukan upaya pembodohan, selalu melakukan upaya pembohongan untuk kekuasaannya supaya agar langgeng gitu kira-kira. Saya akan mulai dari cerita sejarah yang agak ada himpitannya dengan cerita sebelumnya, karena sebelumnya saya singgung ada dua sosok yang tanda petik sebetulnya by design di skenario oleh kolonialis, yakni Snogoro Gronje dan Sayyid Usman bin Yahya, yang saya kira Anda semuanya tahu belakangan ini baru marak hangat dibicarakan banyak orang, sehingga mengingatkan kita saja sebagai warga bangsa yang berdaulat, dan saat ini kita sudah menempuh memiliki negara sendiri, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah saudara-saudara, ternyata sebelum ada fenomena Snogoro Gronje, sang misionaris atau orientalis yang ditanam di negeri kita, dan Usman bin Yahya yang disupport untuk tanda petik meninabubukan negara warga pribumi supaya tidak berontak atau tidak melawan kepada Belanda begitu kira-kira ya. Ternyata lebih dari itu,
Belanda si kolonialis ini sudah melakukan upaya-upaya yang kalau saya runut agak ke belakang sedikit, agak jauh, tetapi nanti akan berkaitan. Rupanya Belanda ini sadar betul bahwa agama menjadi penting setelah menghadapi Perang Jawa, Pangeran Diponegoro dan pasukannya terutama itu. Disimpulkan oleh para kolonialis ini, para penjajah Belanda, bahwa begitu kuatnya jaringan santri, jaringan kaum religius, kaum agama yang tidak mudah begitu saja ditembus, bahkan sebaliknya melalui sosok sang pahlawan Pangeran Diponegoro mampu menghambat dan nyaris bikin kewalahan Belanda yang pada akhirnya Belanda menyatakan rugi gitu ya, bangkrut karena biaya perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830 itu memakan biaya yang besar. Implikasinya adalah kemudian Belanda menyimpulkan bahwa begitu pentingnya sentuhan tanda petik religius, agama, supaya kolonialis bisa masuk di hati pribumi, kira-kira begitu. Kita lihat fenomenanya setelah Perang Diponegoro, ya nanti akan kita lihat bahwa sebelum atau kisaran tanam paksa itu ya, Belanda melakukan upaya apa saja yang sebetulnya agak susah ditebak karena halus sekali. Saya merujuk beberapa sejarawan, misalnya Agus Sanyoto, atau siapalah banyak ya, Arif Wibowo, atau Damar Jati Sufajar dan sebagainya itu, versus atau di pihak lain ada Bambang Nursena yang saya kira adalah aktivis Kristen yang sangat kuat begitu ya. Saya nggak tahu beliau itu pendeta atau bukan, tetapi sering berceramah soal sejarah yang tentu saja mengikuti jejak nenek moyangnya, Kiai Sadrah misalnya, Kiai Tunggul Wulung, Ibrahim Tunggul Wulung, atau siapapun orang pribumi yang sudah tanda petik dikristenkan menjadi misionaris atau penginjil. Kira-kira itu saudara. Maka jalan yang ditempuh oleh Belanda adalah bagaimana budaya Jawa itu akan ditembus, kira-kira begitu. Tidak bisa tidak, karena sangat susah dan kolonialis Belanda masih ingin bercokol di sini dengan waktu yang lebih lama lagi, maka dicapailah upaya-upaya atau praktek-praktek pengelabuan atau pembujukan kepada warga pribumi supaya dalam tanda petik bisa Kristen dan kemudian bisa diatur oleh mereka. Tidak berontak seperti misalnya pasukan Diponegoro yang mayoritas didukung oleh kalangan santri, kalangan agama, kalangan priayi yang juga dengan agak mahir agamanya. Oleh karenanya itu tadi sosok Ibrahim Tunggul Wulung ini juga ada beberapa ya yang saya sebut. Silahkan saja nanti debat sejarahnya, silahkan cari sendiri-sendiri, karena sejarah itu minimal ada 3 versi. Wong PKI saja, gerakan G30 September 65 itu ada 3 versi minimal ya. Ada versi JIA, ada versi KGB, ada versi kita sendiri, ada versi orang-orang yang berkepentingan. Apalagi ini sangat fenomenal bagi sejarah di kita dan sejarah bagi kolonialis Belanda. Susahnya nembus itu, maka dicarilah tanda petik orang-orang seperti Ibrahim Tunggul Wulung, Kiai Sadrah, atau banyak lagi ya, Kiai Dasima atau siapa, Tosari dan seterusnya. Untuk memperjelas beberapa sosok yang sudah saya singgung,
Misalnya Ibrahim Tunggul Wulung diceritakan adalah kiai ya, dari kalangan kiai, berarti agamawan yang Islam, Muslim begitu, yang kemudian pindah agama ke Kristen menjadi penginjil yang sangat kuat dan karismatik, sehingga ini menjadi versi Belanda adalah sosok yang menarik dan cukup berhasil masuk dalam wilayah-wilayah budaya di pribumi. Seperti kita tahu saudara-saudara semuanya, di Jawa ini sudah lekat ya, bahkan hampir menjadi menyatu gitu, Jawa dan Islam. Oleh karenanya segala simbol yang dilekatkan pada beberapa upaya dan jabatan para nasionalis, para misionaris itu juga ada simbol-simbol kultur dari budaya Jawa gitu. Misalnya kiai kan berarti simbol mewakili jabatan-jabatan atau simbol-simbol kultural di Islam. Ki juga berarti di Jawa, dan beberapa hal yang lainnya semacam nanti akan kita lihat Ibrahim Tunggul Wulung ini juga cerdas karena beliau mengakomodir ya, memakai juga model-model budaya, misalnya mantra yang seperti juga orang-orang Jawa banyak baca mantra, tetapi isinya adalah menuju misalnya Trinitas misalnya, atau versi-versi tradisi upat lepat misalnya. Ini kan juga ada di kita semuanya, peringatan-peringatan upat lepet itu, sehingga ini lekat dengan tradisi-tradisi yang sudah berjalan sampai saat ini. Nah, Tunggul Wulung sendiri versi sejarah bisa macam-macam. Silahkan ada, saya ngambil beberapa contoh sejarawan gitu ya. Agus Sanyoto yang bisa dibilang 99% lah kira-kira, itu menuduh Belanda bohong. Saya sih percaya aja. Teori saya sederhana. Semua kegiatan yang dilakukan oleh kolonialis terhadap negeri jajahannya adalah bohong semuanya, karena sebetulnya mereka dalam kerangka meninabuhkan, membius begitu pemahaman-pemahaman yang untuk kepentingan penjajah. Agus Sanyoto tidak sembarangan karena beliau punya data sejarah yang cukup detail ya, di samping sejarawan yang cukup handal, senior banget, dan ngalim betul begitu tentang sejarah. Melihat beberapa hal itu juga ada hal yang janggal, misalnya disebutkan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu kiai, komunitas kiai juga tidak dijelaskan dalam sejarah versi, misalnya versi Nasrani ya, versi sebutlah para misionaris atau siapapun, atau sejarah-sejarah Belanda tidak disebutkan dengan jelas di situ. Bahkan ada kejanggalan, misalnya Kiai Tunggul Wulung ini kemudian menjadi petapa di Gunung Kelut, yang kemudian mensimbolkan itu bahwa ada tradisi-tradisi atau budaya-budaya Jawa yang ada tapa, meditasi, semedi, dan menghening atau uzlah kalau bahasa kita mungkin, sehingga ini menjadi cukup legitimate secara kultural bahwa sosok perjalanan Ibrahim Tunggul Wulung tidak sembarangan karena disertai dengan bertapa selama 7 tahun kalau data yang saya dapatkan di situ. 7 tahun berarti tidak waktu yang pendek ya, karena 7 tahun juga lama sekali. Tetapi simbol pertapa atau bertapanya Ibrahim Tunggul Wulung menjadi menarik dan bisa melebur sampai ke tradisi-tradisi kultural Jawa yang sudah lazim para resi itu bertapa begitu, atau mengasingkan diri di gunung-gunung, pokoknya tempat yang sepi-sepi begitu. Itu yang mengakibatkan hal-hal yang janggal. Hal janggal yang lainnya
disebutkan di beberapa risalah itu bahwa setelah bertapa 7 tahun itu dapat wahyu 10 perintah Tuhan katanya. Ini juga menurut Agus Sanyoto menjadi janggal karena biasanya wangsit, ilham, wahyu dan seterusnya itu sebetulnya berupa suara, nggak mungkin itu sudah menjadi media cetak gitu ya. Ada tulisan yang disebutkan itu berada di bawah sajadahnya Ibrahim Tunggul Wulung ketika tapa. Banyak hal yang menjadi janggal, sehingga ini kalau saya menyarankan silahkan cari data sejarahnya dan jangan lupa bahwa semuanya itu ada logikanya. Kalau saya ya pasti akan logika perspektif ansos ya, karena walau bagaimanapun sejarah perjalanan dan sebagainya itu banyak versinya, tetapi yang mempunyai perspektif ansos betul tentu tidak banyak, karena rambu-rambunya jelas. Ada nalar dasar kemanusiaan, ada nalar tradisi, ada nalar sejarah, ada nalar apa istilahnya itu anti penindasan ya, karena keseimbangan, keadilan, dan anti ketimpangan. Nah, itu yang menyebabkan beberapa temuan atau analisis soal Ibrahim Tunggul Wulung menjadi janggal begitu. Tapi silahkan saja bandingkan misalnya dengan Pendeta Bambang. Maaf, saya nggak tahu posisinya persis pendeta apa tidak. Bambang Nursena yang dengan fasih dan urut betul bercerita tentang para misionaris ini. Ya tentu mereka harus hafal ya, karena itu pahlawan-pahlawan mereka sebelumnya. Begitu juga Kiai Sadrah yang sampai saat ini juga fenomenal begitu ya, karena tinggalannya banyak hal. Konon jamaatnya mencapai 7 ribuan lebih sekitar gitu, sedangkan di Ibrahim Tunggul Wulung hanya sekitaran 1000-an, 1058, detil sekali kan, ada 1058 segala. Nah, dari perkembangan Ibrahim Tunggul Wulung sampai dengan juga Kiai Sadrah, ini juga menarik karena Kiai Sadrah sendiri yang konon diceritakan dari pesantren nggak disebutkan pesantren mana karena pesantren jelas. Kalaupun lagi-lagi, kalaupun Kiai Sadrah ini menjadi santri harus diperjelas, karena kategori santri di kita ada macam-macam. Ada santri utun yang memang betul-betul mondok di, kalau sekarang adalah boarding gitu ya. Mondok di sebuah pesantren ya, nggak bisa keluar macam-macam. Ada santri kalong itu yang ikut ngaji bisa sesuka hati ikut ngaji indah, lalu pergi kalau dikendaki dan seterusnya. Nah, posisi ini juga yang menurut Agus Sanyoto juga membingungkan, karena tidak mungkin santri itu gampang, santri yang pondok ya, gampang dengan mudahnya datang dan pergi, apalagi sambil membandingkan teologi lain. Ini juga banyak hal. Walhasil semuanya silahkan saja nanti diperdebatkan secara kesejarahan, tetapi sementara ini yang saya tangkap bahwa itu semuanya dalam desain besar, dalam skenario besar sang kolonialis untuk masuk di wilayah-wilayah yang paling dalam penduduk pribumi, penduduk jajahannya, yang sudah mempunyai akar tradisi yang sudah melekat, bahkan bisa disebut sejak Wali Songo ya, karena Wali Songo bisa masuk itu dengan cara budaya juga. Apalagi sampai saat itu juga di masyarakat Jawa itu kan sudah ada istilahnya sudah ada semboyan gitu kira-kira. Agama Kristen ya agamanya orang Londo. Apalagi beberapa orang yang sudah masuk Kristen itu ada cibiran untuk mereka. Londo durung, Jawa urung. Nah, ini juga menjadi slogan-slogan yang
sebetulnya bisa menepis kejanggalan-kejanggalan yang mereka saat ini. Lagi pula yang terakhir menurut saya, agama Kristen yang dibawa oleh kolonialis Belanda ini kan agama terpelajar lah gitu ya, terorganisir betul. Sedangkan sisi lain masyarakat Jawa tidak bisa dipolakan dalam sistematik langkah-langkah yang terorganisir, kemudian dengan capaian-capaian yang bisa terukur dan bisa terjadwal gitu kira-kira. Nah, oleh karenanya dari beberapa hal yang saya singgung tanpa saya menyinggung siapapun, misionaris semuanya, dari mulai Kiai Sadrah, dari mulai Ibrahim Tunggul Wulung, dari mulai siapa lagi, Paulus Tosari ya, yang dari Madura ya, Gasimah dan seterusnya. Itu semuanya dalam kerangka besar bagaimana membujuk rakyat dan bagaimana bisa mempengaruhi warga pribumi, warga jajahan supaya ikut menurut patuh kepada sang kolonialis, si kolonialis Belanda ini. Sehingga sekali lagi tanpa menyinggung siapapun yang sampai saat ini menjadi misionaris, ini menjadi penting karena sebetulnya Anda dalam skenario besar untuk melakukan ekspansi si kolonialis untuk selalu berekspansi, mengeksploitir, menjajah negara-negara jajahan. Bahkan sampai sekarang saya agak condong ke Pak Agus Sanyoto ya, yang hampir 100% lah kira-kira, 99% ragu dengan sejarah-sejarah yang diciptakan oleh Belanda karena beliau punya data yang detail. Tetapi secara sederhana, secara simpel saya katakan Belanda punya skenario besar apapun untuk selalu melemahkan daerah-daerah jajahannya dan terus bisa menjajah, sehingga ini menjadi langkah yang mudah untuk melanggengkan kekuasaan penjajahannya di negeri jajahan. Itu kira-kira begitu. Siapapun, oleh karenanya sekali lagi misionaris, upaya-upaya penginjilan atau upaya-upaya menjadi Kristen, mengkristenkan orang itu ternyata dilandasi dari kebutuhan sang atau si kolonialis terhadap negeri jajahan. Ternyata belajar dari perang Diponegoro, perang Jawa, agama menjadi penting sampai dengan abad 19, abad 20 awal ya, itu masih memakai pola seperti sosok Utsman bin Yahya gitu kira-kira. Sekian kira-kira renungan dari saya, semoga ada manfaatnya. Kita akan jumpa lagi dengan channel berikutnya, mungkin bisa nyambung, mungkin bisa melengkapi dari channel-channel yang sebelumnya saya tayangkan dan saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk saya sendiri, bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.